Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Qala al-muallif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Wa idza akala mu'taqidan annahu lailun. Apabila seseorang itu makan di tengah malam menyangka belum masuk waktu subuh, kira masih malam. Fabana annahu naharun. Enggak taunya terbukti dia makan di waktu siang hari atau di waktu setelah fajar. Dikira masih subuh atau ini sudah jam 6. Ya mungkin bisa jadi lagi mendung atau gimana, nggak lihat jam. Au akala dhanan lil ghurub. Jadi yang pertama tadi maudhu'nya dia makan malam hari, gak taunya sudah jam 6. Tabayyan tuh kalah, sudah tahu ini salah. Kemudian kasus yang kedua, makan dikira sudah maghrib. Ya. Akala dhanan lil ghurub wastamarra al iskal. Tapi dia bingung selanjutnya. Tadi makan itu sudah maghrib belum? Istamar hal iskal, lam yatabayyan, istamar. Jadi nggak terbukti, tapi masih bingung. Dari dua kasus ini, jawabannya wajib al-qadha. Wajib diqadha puasa hari tersebut. Yang keliru dikira masih belum subuh, sudah subuh, ketahuan, ya Allah salah. Yang satu nggak ketahuan. Dia makan dikira sudah maghrib, ya, terus bingung selanjutnya, ini betul sudah maghrib apa tidak? Ya, wastamar al iskal, permasalahannya ini terus belum ketemu jawabannya. Maka dua kasus ini wajib al-qadha, wajib mengqadha. Sekarang kebalikannya, wa idza dhanna anna al-fajra lam yatlu'. Dia menyangka belum subuh. Fa'akal, makan. Fastamar al-iskal. Terus dia bingung, tadi itu aku waktu makan itu betul enggak ya? Waktu sahur atau sudah subuh? Lam yatabayyan, enggak terbukti kapan waktu dia sahur itu. Jawabannya fala qadha. Ya. Sekarang pertanyaannya kok aneh ini ya. Yang ini qadha, yang ini enggak qadha. Jawabannya kalau ini akala dhanan lil ghurub, berarti kan aslinya mestinya puasa. Makanya wajib qadha. Kalau ini idza dhanna anal fajr lam yatlu fa'akal wastamara al-iskal. Dia menyangka fajar belum, ya, berarti aslinya waktu itu boleh makan enggak mestinya? Boleh. Cuman ragunya sudah subuh atau belum. Astamara, makanya fala qadha. Itu perbedaannya. Kemudian wa in tara'a fi athna'il yawmi jununun walau fil lahdha minhu aw istaghraq naharuhu bil ighma aw tara'a haidun aw nifasun batala shaum. Di 4 kasus ini puasa batal. Yang pertama,
apabila di siang hari bulan Ramadan antara subuh sampai maghrib itu hilang akal karena gila, batal. Ya. 1 menit gila. Setelah gila, waktu dia gila nggak makan apa-apa loh. Ya. Dia nggak makan apa-apa, tapi tetap batal karena jununnya ini membatalkan, gilanya ini membatalkan. Ya. Junun itu kalau di dalam fikih itu ada 2 macam. Ada junun mutbik, ada mutaqaddid. Ada junun itu datangnya setahun 2 kali. Iya. Saya punya teman gitu. Setiap tahun itu datang itu seminggu maghrib. Kayak orang gila sudah. Tapi terus hilang. Waras lagi sudah. Itu nanti makanya di bab nikah gimana junun yang seperti itu, mutaqaddid, putus-putus. Ada junun mutbik. Junun mutbik itu junun istiqomah. Mahrum tidak waras-waras. Ya, itu lain lagi. Jadi kadang-kadang ada orang datang gila 1 jam. Itu membatalkan puasa. Walaupun dia tidak tanawul muftirat, walaupun dia tidak membatalkan puasanya. Walau fil lahdatin minhu. Au istaghraq naharahu bil ighma. Subuh dia sudah sahur, sudah semua, sudah niat puasa, belum adzan semaput, bangun maghrib. Kalau amma jami'an nahar batala shaum. Tapi kalau siang-siang gini main volley, kehausan, semaput, tapi terus asar bangun, teruskan aja puasanya. Karena pingsan tidak membatalkan puasa kecuali kalau amma jami'an nahar, kalau pingsannya mulai subuh sampai maghrib. Au tara'a haidun, atau perempuan haid, itu batal puasanya walaupun pas di depannya sambosa lagi asyhadu an la ilaha illallah, maghrib ini asyhadu an la ilaha illallah, keluar darah haid, batal puasanya hari itu. Ya. Walaupun sudah tinggal beberapa menit, batal. Sama kalau subuh dia haid, subuh dan subuh Allahu Akbar sudah bisa sahur ini. Nah itu shaum itu sholat subuh. Faedah deh. Sudah futur, sudah semuanya. Ya. Maka sudah hari itu nanti ini kok internetnya jelek kenapa? Nanti terus bayar mana? Mulai tadi mati terus. Kemudian nifas itu habis melahirkan, waktu Ramadan melahirkan terus nifas, nggak boleh puasa, batal. Selesai, titik. Sekarang sunanus shaum, sunnah di waktu orang berpuasa, itu loh disebut putus-putus. Pakai pulsa aja. Wa yundabu sahur. Nah, sekarang apa sunnah-sunnahnya orang yang berpuasa? Pertama disunahkan sahur. Wa in qalla, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Walau bima'in, bahkan walaupun hanya dengan air, bijur'ati ma'in.
bangun jam 3 nawaitu shauma ghadin an ada ifati syahr Ramadan hari sanadillah ta'ala, sambil minum ya, sudah niat, kemudian ingin sahur walaupun dengan air sunnah, apalagi airnya dicampur sate ya. Kemudian wal afdal ta'khiruhu malam yakhafis subha, dan afdalnya kalau sahur itu justru mepet waktu subuh, tapi jangan terlalu riskan hingga pas makan pas subuh. Makanya itu ada imsak. Imsak itu batasan kita tidak boleh makan dan minum agar aman dari terbitnya fajar dan kita lagi melakukan hal yang membatalkan puasa seperti berkumpul ataupun makan dan minum. Jadi ini kayak aba-aba saja. Subuhnya umpama jam 4.10, jam 4 kurang 15 sebelumnya saya ngomong imsak, ayo tahan. Imsak sama puasa di sini beda. Belum puasa ini. Imsak, tahan. Biasanya kalau saya imsak 15 menit selanjutnya adalah adzan subuh. Berarti kita sudah mulai harus hati-hati. Setelah imsak boleh makan, boleh makan, boleh minum, boleh. Tapi kita sudah harus tahu, tinggal dikit ini. Ya. Makanya ada imsak itu sangat membantu betul buat orang yang berpuasa. Sunnah kita itu mengundur waktu sahur. Jadi kalau jam 4:04, anggap jam 4:04 subuh, kita 3:30. Ya, itu sahur. Jangan sahur jam 2, boleh dapat 2:30 dapat, tapi semakin dekat waktu subuh itu semakin afdal, tapi dengan catatan apa? Malam yakhaf as-subha, tidak khawatir waktu subuh itu datang. Terus diperkirain sendirilah. Paling enak sebelum imsak itu. Paling enak sebelum imsak. Kalau sudah imsak berhenti sudah. Selesai. Jadi mengundur waktu sahur itu sunnah. Beda hal dengan fitir. Fitir berbuka. Kalau berbuka afdalnya bukan takhir, malah takjil. Nah itu takjil itu mendahulukan, menyegerakan. Ya, menyegerakan. Jadi takjil itu artinya menyegerakan. Makanya saya heran, Indonesia ini top. Di jalan-jalan itu ada bagi-bagi takjil. Jadi membagi-bagi disegerakan. Ya apa ini bahasa apa ini? Ya. Tulisannya disegerakan, dalamnya kurma, gak nyambung sama sekali. Ya. Takjil itu menyegerakan. Kalau buka puasa iftar, bukan takjil. Puas ditulis bagi-bagi fitir atau bagi-bagi iftar. Itu betul. Bagi-bagi buka puasa. Itu betul. Lah kalau bagi-bagi takjil ini loh gak nyambung. Ya. Bagi-bagi menyegerakan. Sunnahnya menyegerakan. Apa yang disegerakan? Bukanya tadi lah, buka ini artinya al-fitru, ya, au ta'jilul fitri idza tahaqqaqal huruf. Dan disunahkan kita itu untuk menyegerakan berbuka kalau sudah yakin masuk waktu terbenamnya matahari. Ya, masuk terbenamnya matahari itu tandanya macam-macam. Ada yang pakai i'lam, pengumuman adzan di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang pakai trompet.
sudah ada sirine. Ada yang pakai jam alarm. Ya, jam alarm titit titit. Asal alarmnya jamnya yang kena. Ya, betul waktunya. Jam 4 titit. Ya. Beli di mana jam itu, pengen punya ya. Ya. Harus betul. Ini semua ini kan sudah dianu. Jadi gini, hadirin, setahun 365 hari. Tanggal 1 Januari itu terbenam matahari jam berapa? Ditulis. Ente setiap hari ke gunung atau ke laut. Ke laut bawa kertas. Tanggal 1 Januari terbenam matahari jam sekian sampai Desember setahun. Nah itu nanti ke Januari lagi dilihat itu, oh iya betul, pas. Makanya jam-jam itu pakai seperti itu, data itu. Itu yang dilakukan Shahibul Bughiyah Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur di Dari. Jadi dia tulis itu tidak setahun, bertahun-tahun, takut berubah antara tahun satu dengan yang lain. Makanya mereka punya jadwal. Mereka punya jadwal tahun sekian ini maghrib jam sekian, ini jam sekian, ini jam sekian. Ini lalu falak. Nah, itu kemudian diambillah oleh jam-jam tadi itu. Ada jam-jam yang dijual yang di situ ada adzan yang pakai internet itu, atau aplikasi apa? Handphone, ada aplikasi handphone yang adzan, ya. Itu tinggal ente tentukan ente di mana. Saya tinggal di kota Batu Malang. Keluar langsung datanya. Batu Malang itu adzan jam sekian, jam sekian, jam sekian. Nah, berarti itu sudah tanda masuknya waktu. Boleh nggak umpama kalau sudah adzan di handphone dan betul, sebab kadang-kadang ente perlu tahu. Ana ke Bali itu lebih cepat 1 jam, lebih lambat atau lebih cepat? Lebih cepat 1 jam dari kita. Bali itu lebih cepat 1 jam dari kita. Lah kadang-kadang ketika di Bali handphonenya itu aplikasinya tak tulis Bali, pas masuk ke Malang itu belum kembali kecuali di setting lagi, walaupun kadang-kadang otomatis tapi kadang-kadang nggak kembali langsung. Ya, saya kalau kemana-mana itu mesti nyeting terus, ngembaliin, walaupun otomatis tapi tetap pastiin. Kalau nggak nanti pas di Malang adzan Bali, berarti jam 5 kurang setengah 5 itu 1 jam kan terpaut adzan maghrib di sini. Handphone ente, oh adzan, oh iya waktu Bali. Ini hanya sekedar mengingatkan. Nah, boleh nggak? Kalau memang itu sa'a mujarrabah, bisa dipastikan ya benarnya, maka hukumnya boleh. Jadi begitu Allahu Akbar, jam Allahu Akbar, langsung ya, kita apa namanya makan. Sudah pasti. Pokoknya apalagi kalau lihat sendiri istimewa itu di laut begitu terbenam matahari langsung ambil kurma buka. Loh, tidak nunggu adzan, loh, nggak ada, tidak ada aturan buka puasa dengan adzan, itu tidak ada. Buka puasa dengan huruf, loh. Idza tahaqqaqal huruf, apabila matahari terbenam ini kalau di laut, ini seumpamanya laut, ya, ini laut. Kemudian matahari itu terbenam pelan-pelan sampai habis bersih adzan. Entah. Nah, jadi takjil itu, jadi walaupun kita kuat, ada anak ini tidak takjil, enggak, anak iftar nanti aja. Lo kapan? Anak isya aja. Lo kenapa? Supaya pahalanya tambah besar. Lo maghrib aja pahalanya besar, apalagi sampai isya. Ini kan apa? Itu namanya ya kias tapi nggak masuk. Atau namanya kias himari, ya, kiasnya himar.
Tidak pas. Lu kan gitu, masuk akalnya kan gitu. Ya. Kalau mau masuk akal puasa tidak usah futur, mate opisan wis. Ya. Jadi disunahkannya begitu masuk waktu tayakkun huruf, tahaqqaqul huruf sudah pasti ini huruf, bukan. Adzan loh, yang adzan itu mau adzan lu makan dulu. Jadi orang yang mau adzan itu biasanya begitu sudah masuk waktu makan. Ya kan adzan itu kan setelah masuknya waktu. Baru adzan. Waduh, Ustaz, saya batal puasa saya. Kenapa? Saya kemarin buka pas makan, pas adzan. Berarti saya batal belum? Udah batal. Kenapa? Bareng sama adzan ente makannya. Lu kok bisa? Enggak, karena muadzin sebelumnya adzan makan dulu, baru adzan. Berarti tadi ente pas makan bareng muadzin. Kalau ente batal muadzin ya batal bisa. Ya. Jadi seperti itu. Wa yuftiru ala tamarat, dan afdolnya kalau mau berbuka, mau fitir itu dengan kurma. Karena itu yang dipilih Rasulullah. Ya. Fa in lam yajid falma. Kalau tidak ada maka air. Ya, kalau nggak ada air. Ada yang bilang kalau tidak ada tamar, nggak ada kurma, segala sesuatu yang manis. Kayak apa? Sesuatu yang manis itu ya seperti jenang, ya atau apapun. Itu pokoknya manis-manis itu katanya boleh menggantikan tamar atau menggantikan kurma. Tapi kalau di sini disebutkan kurma atau air. Fa in lam yajid fal ma'u afdal. Dan sunnahnya witron. Ya, kurmanya itu apa? Witir 3 5 7 91 kan witir juga, ganjil juga. Kemudian kurma itu sendiri macam-macam. Yang paling afdol untuk berbuka adalah rutop. Rutop itu kurma yang masih segar. Biasanya kalau di negeri Arab dimasukkan kulkas, karena kalau enggak rusak. Jadi kurma yang masih segar itu namanya rutop. Kalau yang rutop itu dibiarin jadi kurma yang sekarang itu, makanya umurnya bisa lama, kurma berbulan-bulan. Tapi kalau rutop nggak bisa lama. Al-muhim semua yang manis. Ya. Kemudian wayagul, dan disunnahkan berdoa. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Ya, riwayat seperti itu. Ada riwayat yang lain. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Ada riwayat lain lagi, dhahabat dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Afdalnya ijma', kumpulin semuanya. Begitu Allahu akbar, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Dhahabat dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ini dua-duanya. Ada yang bilang hadis yang kuat di dhahabat dhama'u. Ya, dhahabat dhama'u wabtallatil uruq. Ya, itu hadisnya lebih kuat dibandingnya. Ya enggak apa. Mau dibawa dua-duanya. Lah ini hadisnya dhaif. Hadis dhaif kok dipakai? Loh, kenapa hadis dhaif dipakai? Enggak apa-apa mau buat doa. Artinya apa? Ya Allah, untukmu-lah aku ini berpuasa. Ya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu, hanya denganmu lah aku beriman. Wa ala rizkika,
Dan dengan rizkimu inilah aku berbuka. Kan enak artinya. Lalu ada ulama ya, katanya ulama ngomong barang siapa yang berbuka pakai Allahumma laka sumtu berarti bid'ah. Berarti bid'ah itu sesat, masuk neraka. Ya, wis poso, donga mlebu neraka. Lah balul lah wong. Nanti bayangkan ada orang puasa sehari begitu sampai azan, ya Allah, untukmu aku berpuasa, dengan rizkimu lah aku ya Allah berbuka, masuk neraka. Ini ya Allah, orang-orang itu otaknya dibuat dari apa, tak paham saya. Bu, kalau khilaful afdol nggak apa-apa. Iya, khilaful afdol. Afdolnya pakai ini karena hadisnya lebih kuat. Anak mah saya sama-sama itu alam wasalam salaman. Tapi kalau terus bid'ah itu loh, dolalah finnar. Bayangkan nanti, masuk Gusti Allah kayak ngono. Ada orang puasa, terus ketika buka itu ngomong, ya Allah untukmu lah aku berpuasa, kepadamu aku beriman, dengan rizkimu aku berbuka. Malaikat lepon rokok. Kenapa? Salah dungo. Ya Allah. Haula wala quwwata illa billah. Karu-karuan. Makanya belajar itu jelas guru. Ya, belajar itu harus jelas gurunya. Kalau enggak ya wes kayak gitu. Saya kadang-kadang kalau lihat kayak gitu dia apa? Ini orang ini belajar ini. Sudah jangan ngomong aja ini, jangan dibaca yang ini dibaca sudah. Ini bid'ah, ini semuanya lep, nggak ngerti. Nanti yang gitu-gitu itu nanti 10 tahun lagi berubah. Oh nggak apa-apa. Baca doa itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya apa itu sudah masuk ke orang neraka bertahun-tahun. Sudah nuduh orang bid'ah dan lain-lain. Ya. Wa yundabu kathratul jud, dan disunahkan, ya, disunahkan banyak derma. Jud itu derma, loman, dermawan orangnya. Derma itu kelomanannya, ya. Bulan Ramadan ini hadirin adalah bulan satu-satunya yang tidak ada pahala sunnah. Ini hebat ini. Tidak ada sunnah. Bulan Ramadan tidak ada sunnah. Tidak ada sunnah. Loh, tarawih kan sunnah, ya tapi pahalanya wajib. Witir sunnah, ya tapi pahalanya wajib. Wajib biasanya 70 kali lipat. Tapi yang perlu digaris bawah, tidak ada sunnah di bulan Ramadan. Maknanya pahala sunnah itu nggak ada, semuanya wajib. Kan hebat ini bulan. Lah kalau seperti itu, kenapa nggak nambah pahala, nggak nambah ibadah? Ini tidak ada. Dan kata ulama, tidak ada pahala sunnah, semua sunnah pahala wajib dalam hal aspek apapun. Ente senyum aja di bulan biasanya senyum sunnah, sedekah, tapi ketika di bulan Ramadan pahalanya wajib. Kayak di luar Ramadan kayak ente sholat zuhur ngono begini. Ayah kan. Ente senyum tok pahala wajib. Waduh. Ini enggak ada di kalau ada bulan Ramadan. Makanya kalau orang ahli kubur itu dikasih kesempatan untuk bangkit, mintanya bulan Ramadan. Ya, mintanya bulan Ramadan. Karena mereka di situ baru tahu, loh Allah nggak tahunya pahala Ramadan ini sangat-sangat mulia dan besar. Ya. Apapun yang kau lakukan di bulan Ramadan tidak ada pahala sunnah, wajib semua.
apapun, sekecil apapun. Wa imatatul adza, ente jalan tadi ada batu yang tajam, ambil buang, pahalanya wajib, pahala wajib. Pahala wajib kan besar. Ya. Sebagaimana di dalam hadis, ya, tidak ada yang paling dicintai oleh Allah seperti ibadah yang Allah wajibkan. Ya, kayak sholat, puasa ini. Tapi nanti senantiasa ada yang memakai sunnah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Tapi yang di situ dalilnya mengatakan berarti pahala ibadah wajib sama sunnah itu besaran wajib. Ramadan beda, nggak ada sunnah, semuanya wajib. Pahalanya ya, hukumnya tetap sunnah, tapi pahalanya pahala wajib semua. Makanya di sini yundab apa? Kathratul jud, kathratul jud. Banyak bersedekah. Cuman repotnya sekarang ini Ramadan datangnya bareng sama corona. Ya. Akhirnya orang kerja berhenti, ini berhenti. Ya. Maka ini kesempatan dapat pahala besar buat orang-orang yang mau berbagi di waktu saat mungkin kita sendiri membutuhkan. Ya. Kita sendiri membutuhkan kita ini. Mau kita nggak kerja, nggak apa, tutup semua toko, tutup semuanya, tapi kita punya uang simpanan, kita berbagi dengan orang-orang yang nggak kerja, kena dampaknya corona dan lain, wah pahalanya ya sangat besar, apalagi di bulan Ramadan. Ya. Makanya kalau kita punya uang, ini kalau perlu kita hutang. Kalau perlu kita hutang. Kalau ada yang punya uang di sini mungkin 100 juta, saya mau pinjam 10 juta, buat apa sodako? Tapi saya yakin bisa membayar loh ya. Loh kenapa? Karena ini bulan kayak gini aja lah, diskon besar-besaran. Ada handphone mereknya itu A atau B, merek handphone B, harganya 20 juta, ada diskon besar-besaran. Khusus bulan ini cuma 1 juta. Kira-kira ente nggak punya uang, hutang dah? Hutang demi apa? Demi mendapatkan handphone yang harganya mestinya 20 juta, cuma seharga 1 juta di bulan ini, diskon besar-besaran. Apapun kita lakukan itu untuk dunia, jadi apalagi sekarang ini untuk akhirat. Ini bulan pahala dilipat gandakan, orang membutuhkan. Kalau kita masih diberi sama Allah kelapangan, punya uang kita ini, mungkin awal bulan nanti atau habis lebaran pasti uang itu turun, ataupun laku mau dibayar orang ataupun apapun, utang kalau perlu 10 juta. Untuk apa? Untuk bersedekah di bulan Ramadan ini. Gak apa-apa, bantu orang, ya. Kemudian wasilatul arham, wasilatul rahim, dan disunnahkan untuk memperbanyak silaturahim. Ya, silaturahim. Kalau ente nggak bisa silaturahim, yang penting jangan qat'ul arham. Paham? Kalau ente nggak bisa datengin, ini kan mau silaturahim nggak bisa, jalanan sudah ditutup semuanya. Mau naik pesawat nggak ada pesawat, kereta api libur, sudah nggak ada semua. Terus mau silaturahim kemana kita ini? Jangan qat'ul arham, jangan putus silaturahim, itu aja. Apalagi kalau bisa melalui handphone, telepon, silaturahim, ya, ini lebih afdol. Wa kathratu tilawatil Quran, dan memperbanyak membaca Quran. Oh, ini bulan Quran ini, Ramadan ini syahrul Quran, banyak-banyak aja baca Al-Quran. Ya. Banyak-banyak baca Quran. Wal i'tikaf siyama al-ashrul awakhir, dan perbanyaklah i'tikaf di masjid. Ya, i'tikaf duduk di masjid, ibadah, baca Quran yang banyak, ini pahalanya besar. Ya.
Khususnya 10 hari terakhir. 10 hari terakhir. Hadirin, ya, kalau bisa kita itu 10 hari terakhir itu banyak-banyak di masjid iktikaf. Saya pernah diundang ke Australia. Di Australia itu kalau bulan Ramadan 10 hari terakhir, orang-orang yang Muslim ini kayak seakan-akan pindah rumahnya ke masjid di 10 hari terakhir. Bahkan kerja pulangnya ke masjid, nggak pulang ke rumahnya. Lah ya kok iso wong tinggal di Australia sedang iktikaf. Ente nek modal legi. Ini modal legi. Terus jauh masjid. Iya, saya heran sudah sampai orang-orang itu sampai anak-anaknya semua pindah ke masjid karena 10 hari terakhir. Istimewa itu hadirin. Padahal di rumahnya enak. Ya, kalau dia tinggal di rumahnya enak, dia pilih masjid yang begitu sederhana. Tidur di masjid, sahur di masjid, kemudian isyraq, kemudian tidur, kemudian kerja, pulang balik 10 terakhir kayak pindah ke masjid. Subhanallah, hebat. Salut saya. Ya. Padahal dia tinggal di daerah yang mayoritasnya non muslim, dia minoritas. Tapi seperti itu, mestinya kita bisa. Wa an yuftir suwam walau bima'in, dan afdalnya kita memberikan futur, makanan berbuka untuk orang puasa. Oh, pahala aja gede itu. Saking besarnya itu orang sampai rebutan. Orang sampai rebutan. Subhanallah. Ya. Walau bima'in, kalau ente nggak bisa, Ustaz ngasih berbuka orang itu harus apa? Apakah harus ngasih rames, nasi campur? Enggak. Kurma. Oh, kurma ya. Ada yang lebih murah? Ada. Air mineral. Jadi disiasati oleh para santri, disiasati oleh para ulama. Kalau kita ini orang miskin tapi kepingin memberikan makanan untuk berbuka saudara kita, walaupun kita berbuka bareng, setiap orang yang ngambil air atau kurma memberikan air dan kurmanya pada temannya. Bukan berarti dia buka dari saya punya. Lah dia kan juga kepingin dapat pahala. Punya dia dikasihkan ke ente, dia. Berarti kamu iftar memberikan futur atau buka puasa kepada orang ini, dan orang ini memberikan buka puasa, dapat pahala besar. Ya. Tapi kalau bisa sepakat sebelumnya. Mungkin aku loh. Ojo kena sing gratis itu. Oke, video call bisa. Kirim salam nanti. Jadi di sini dulu coba balulan. Kemudian walau bimain. Kemudian wa taqdim ghuslil janabah 'alal fajr. Malam suami istri kumpul, belum mandi janabah, adzan subuh. Boleh puasa? Boleh. Kan dia berkumpulnya sebelum subuh, tapi belum mandi, ya nggak apa-apa. Nanti setelah adzan subuh itu baru mandi, baru sholat subuh. Nah, disunahkannya mandinya ini sebelum adzan subuh. Kenapa? Karena ada pendapat yang tidak membolehkan, menganggap itu termasuk yang membatalkan puasa. Makanya disunahkan takdim ghusl janabah 'alal fajr, sebelum adzan fajar sudah mandi janabah. Ya, walaupun setelahnya nggak apa-apa. Tapi
ada khilaf pendapat, beda pendapat ulama, makanya itu kalau ada beda pendapat afdalnya kita lebih hati-hati. Kemudian watarkul ghibah, bulan puasa jangan ghibah, jangan ngomongin orang, ya. Apalagi menulis, ghibahnya menulis, sama aja ini. Karena yang namanya kitabah ahadul lisanin. Yani ahadul lisanin bermakna al-kitabah nisful lisan. Kitabah ini nisful lisan. Ghibah tulisan, ghibah ngomong sama. Ghibah itu kan ada ngomong, ada ghibah tulisan, ada ghibah isyarah. Ada loh ghibah isyarah. Ya. Ada harim gowemu, terus dandanannya menakutkan. Ya. Kemudian lewat, waktu lewat ente lihat temen ente begini. Nggak ngomong, nggak nulis, haram apa tidak? Haram bil isyarah. Itu di mana di kitabnya Ihya Ulumuddin Imam Ghazali disebutkan tentang ghibah itu. Ya. Ada yang pura-pura batuk. Pura-pura batuk itu ghibah. Ada orang ngomongnya ngomongnya ini agak tinggi. Mana ini anak? Ya, mengasih isyarat kepada temannya. Itu sudah ghibah. Gitu loh. Hati-hati. Ya. Jadi ghibah itu macam-macam. Jangan di bulan Ramadan ghibah, membatalkan pahala puasa. Itulah yang disebutkan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'atash. Enggak sedikit orang puasa enggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Pahalanya mana? Hilang. Kenapa? Ghibah. Ngomongin orang. Ini kadang-kadang ghibah itu juga bisa jadi mustamiknya sama-sama ghibahnya. Makanya kalau mau pilih acara televisi yang hati-hati, ya. Jangan sembarangan. Kalau terus acara televisinya ghibah, ya kita dosa juga. Ghibahnya artis itu. Ini berantem sama ini mengancam ini cerai, ini didengar. Ada lagi yang saya lebih aneh. Anak muda sekarang ini mereka kadang-kadang ada yang namanya cari maghrib. Tahu cari maghrib? Jalan-jalan supaya cepat ketemu maghrib. Ya. Ngabuburit. Ya, ngabuburit ini. Terus kalau nyuci mata, katanya cuci mata, ngabuburit cuci mata. Di alun-alun. Hilang kabeh wis belajarane. Pakai lihat yang nggak bener, laki perempuan ketemu kumpul, nanti kadang perempuannya pakaiannya nggak, aduh ya Allah, ini apa namanya, menghilangkan pahalanya puasa. Ngapain ente cari maghrib? Orang ini kepingin nggak maghrib supaya banyak ibadahnya, kok ente malah cepat kepingin maghrib. Orang yang kepingin cepat maghrib juga kepingin cepat lebaran, kan gitu. Kepingin cepat lebaran, ya berarti kepingin ninggalkan bulan Ramadan. Dan tidak ada dosa besar seperti orang yang gembira atas lepasnya Ramadan. Itu termasuk, kalau tidak salah di kitab Zawajir, termasuk dosa besar adalah tamanni zawali Ramadan. Ngarep-ngarep untuk Ramadan ini cepat hilang. Ya. Jadi tahu enggak? Orang yang kepingin Ramadannya cepat itu dosa besar.
Kayak ente ini cepet 17 Ramadan, cepet pulang, dosa besar. Hati-hati. Lama ada tanggal-tanggal 17. Malaikat itu ada haram, ada dosa besar. Mestinya ya Allah cepet ya, 3 hari sudah 4 hari ya Allah, cepet Ramadan ini. Kalau seperti itu kayak kita ini kalau masuk ke tempat Jatim Park itu baru masuk setengah jam, baru masuk 1 jam, ya Allah sudah cepet. Jadi ini 1 jam karena dia bahagia di Jatim Park, 1 jam gak terasa. Lihat main sepak bola 2 kali 45 menit, tahu-tahu dia sudah jalan 30 menit. Ya Allah, saya kira baru 3 menit. Kalau sudah bahagia seperti itu, ya Ramadan, ya Allah cepetnya. Ini sudah 5 hari loh Ramadan. Astagfirullah. Allah, saya kira masih baru 2 hari. Karena saking bahagianya, ya itu tadi kemuliaan. Dan na'udzubillah, kalau yang sumpek itu kan tidak mari-mari. Ya, kalau orang sudah nunggu sesuatu yang membuat dia sumpek itu kan lamanya. Ramadan tanggal ini tanggal 4 sih, tanggal 4 sih. Oh, tak pikir kayak orang dino Rio ini. Karena sudah pikirannya sumpek. Mukmin yafrah bi Ramadan, munafik yahzan bi. Orang mukmin bahagia dengan Ramadan. Kalau bisa direm Ramadan itu. Tapi kalau orang munafik, kalau bisa digas, cepat selesai Ramadan, saya sangat puasa terus. Ya, seperti itu. Kita sekarang mukmin atau? Pasti yang kepingin 17 tanggal 17 lama mukmin. Imannya kuat. Jadi yang kepingin 17 Ramadan ada minal munafikin. Wa tarkul kadzib. Enggak boleh bohong. Enggak boleh bohong di bulan Ramadan, tidak boleh berbohong ya. Jangan bohong. Bohong itu juga begitu, bisa berbohong melalui kata-kata. Ya, bisa juga berbohong melalui tulisan. Hoax. Hoax ini termasuk pembohong ini, hoax, ngasih kabar. Apa sih artinya bohong? Ikhbar syai' bighairi waqi', mengabari sesuatu yang enggak terjadi, enggak ada tapi dia membuat-buat, itu kan bohong. Bisa ngomong bohong, bisa tulisan bohong atau yang disebut dengan hoax. Ya. Atau disebut pembohong juga apa? Orang nggak tahu kepastian kabar nyebarin, nggak tahu kepastian kabar nyebarin, gosip sesuatu yang nggak tahu. Ya. Ini bohong, hoax, macam-macam. Kayak sekarang ini tahu nggak, Amerika, Cina, ilmu kedokteran dengan semua yang hebat cari obatnya apa? Corona. Obatnya corona. Orang Indonesia ini masya Allah, tahu-tahu yang A, yang B sudah menemukan obatnya corona. Daun ini dicemplung nombi iki. Daun kunyit ini semua ini adalah pencegah corona. Iki Amerika daun nemokno. Daun kunyit itu ya apa? Kalau menambah imun supaya kuat atas corona, semuanya bisa seperti itu. Tapi kalau terus ngobati, ini kan jangan ngawur. Ini kan namanya jualan obat supaya laku, diharatin. Ya. Wong sampai barusan disebutkan semprotan corona itu, semprotan itu nggak ngilangin penyakit corona, nggak matikan virus corona. Kata Presiden Amerika, kalau semprotan yang menghilangkan virus corona itu betul-betul bisa, ya tinggal tak minum, masukkan gelas, tak minumkan yang sakit kan sembuh. Nggak ada, ini cuma membersihkan, mengantisipasi. Obatnya ini belum ketemu corona ini. Iki wong dampet iki moro-moro jeruk pecel,
campur bawang. Iya, campur gitu, racun tikus. Corona sak wonge amblas kabeh. Ada kizib, bohong. Jangan suka ngasih kabar-kabar bohong dan jangan menyebarkan kabar yang kita nggak tahu kebenarannya. Kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Dengar apa, dapat berita apa, langsung sebar. Kalau salah nanti wah enggak tahu alafur, enggak ada. Ini tanggung jawab. Ada berita lihat dulu. Nasihat kirim. Ada berita bagus kirim. Hati-hati. Oh ini apa namanya obat corona, siapa yang buat corona ini, tahu dari mana ente? Tahu dari mana? Nggak tahu, sudah ente. Kadang-kadang orang ini baca aja enggak. Allahumma apa dapat terus kirim, kayak seakan-akan dia itu aktif. Dia nggak mikir kalau dia nanti tanggung jawab di sisi Allah apabila ada orang yang percaya dengan kebohongan itu. Ya. Kemudian watarkil fuhush, dan kemudian meninggalkan fuhush. Apa fuhush itu? Kalamur radi wa nadhar ilaiha. Fuhush itu meninggalkan sesuatu yang menjijikkan. Sesuatu yang menjijikkan itu bisa jadi kalam, ngomong yang menjijikkan, au nadhar yang menjijikkan, memandang sesuatu yang menjijikkan. Nah, sekarang kayak kalian yang anak pondok ini lihat sesuatu yang menjijikkan itu tidak ketemu. Di mana di pondok ini ada sesuatu yang menjijikkan? Tidak ada. Mana? Tidak ada. Kesempatan kalian satu-satunya kalau handphone dibagi. Handphone dibagi, WA, kiriman di grup atau apapun gambaran yang nggak karu-karu. Ini yang membahayakan. Bulan Ramadan intin nazar ilal fuhush. Disebut di sini bahwa Ramadan tinggalkan ini semua karena ini menghapus. Makanya kalau pembagian HP nggak boleh waktu pagi, siang itu bahaya. Malam juga tetap. Makanya sebaiknya Ramadan nggak usah megang HP. Ya, nggak usah megang HP. Ataupun paling enak itu kalau HP itu HP yang lama itu, telepon. Orang HP yang lama telepon itu kan pertanda kalau orang punya duit, punya pulsa. Kalau HP sekarang kan enggak. Cari wifi sana, cari wifi sini. Ya. Syahwat. Dan di waktu orang itu berpuasa harus meninggalkan sesuatu yang menarik syahwat. Apa itu? Bukan menarik, memancing syahwat. Baik syahwat itu dipancingnya apa? Syahwat itu haijatuha, gejolak syahwat tersebut. Ya, itu namanya syahwat. Baik itu terjadinya melalui mata, telinga, bahkan bau. Ya. Mata memandang yang gak karu-karuan itu, lanjutkin syahwat, mengurangi pahala puasa. Yang kedua, masmu'at, mendengar perempuan, suaranya yang lagu yang memancing syahwat, mengurangi pahalanya puasa. Atau yang terakhir, masmumat. Apa masmumat? Bau. Perempuan ini hadirin, kalau pakai minyak wangi, terus minyak wanginya enak, lewat laki-laki itu langsung kepancing syahwatnya. Makanya ente kalau punya istri, hati-hati kalau pakai minyak wangi. Karena minyak wangi itu kalau dia pakai, kemudian dicium laki-laki itu hajat syahwat tuh, jadi langsung waduh wangi. Ya. Apalagi di tempat yang sempit kayak pesawat. Di pesawat
pramugari atau apa pakai minyak wangi. Nah, perempuan itu bukan tidak boleh pakai minyak wangi, boleh pakai minyak wangi tapi batin, maknanya kayak deodoran supaya nggak bau. Jangan terus perempuan nggak boleh pakai minyak wangi terus mambune buadek. Orang lewat syahwat tak naik, cuman terus lihatnya ya menjijikkan. Perempuan kok buadek mambune. Wedok ayu tapi kayak kuli mambune. Jangan ada bau, tapi jangan terlalu semerbak. Lain halnya laki-laki. Kalau laki-laki boleh yafuh, minyak wangi. Anak laki itu pakai minyak wangi yang bau yang wangi. Oh, ya. Kalau perlu pakai oud, gahru tuh. Gahru 3 juta 12 mili promosi saya dipakai mambune masya Allah seger kayak Habib Umar, Habib Zain bin Sumi dan lain-lain itu. Kalau sudah keluar rumah, kalau Habib itu bukan cuma itu toh, dibuhuri. Mereka nggak pakai minyak wangi. Habib Umar tuh nggak pakai semprotan minyak wangi. Habib juga pakainya apa? Buhur. Buhur itu tadi dimasukkan baju. Jadi baunya bong. Kayak Habib Ali Jufri waktu kesini, tak mungkin minyak wangi, tak mau. Buhur. Baunya sehari itu. Ya. Jadi laki-laki seperti itu sunnah. Tapi itu semua jauhkan, walaupun laki-laki jauhkan minyak, buhur dan lain-lain di waktu puasa Ramadan, hukumnya makruh itu. Jadi kayak puasa ya sekarang ini memang sudah kita apa adanya. Jangan terus puasa wangi, seger. Ini nggak kelihatan kalau lusuh. Kita ini ditunjukkan kalau kita lemah, kita harus lapar. Ini loh keadaan sebagian orang di Ramadan dan di luar Ramadan. Ya. Kemudian tarkul ghibah wa tarkul kadzib, tarkul fuhus, tarkul syahwat wa tarkul fasad wal hijamah. Kemudian tinggalkan fasad wal hijamah. Apa fasad? Fasad itu kalau orang sekarang bilang fasdu, ada yang bilang fasdu, ada yang bilang fasad. Ini memang tibe nabawi, yaitu mengeluarkan darah kotor melalui apa? Urat-urat ini. Bisa di sini, bisa di tangan, bisa di kaki. Itu kalau apabila dikeluarkan pakai silet gitu, hancur nanti. Ya, sampai berapa? Saya pernah itu fasdu itu atau fasad itu 2 gelasnya mineral, 2 gelas mineral. Terus berhenti alhamdulillah. Nah itu biasanya yang parah itu di sini. Ya, dikasih tali, tok cur, ya kan? Berapa menit, tidak sampai menit, berapa detik berhenti. Itu namanya fasad. Itu tidak membatalkan puasa di mazhab Syafi'i, tapi membatalkan di mazhab yang lain. Makanya afdolnya jangan fasad, karena itu di mazhab lain membatalkan. Begitu pula hijamah. Apa hijamah? Canduk, apa? Bekam. Bekam itu hukumnya gimana? Makruh di bulan Ramadan, di waktu siang hari, makruh. Ya. Fa in syutima falyaqul inni shaim. Kalau apabila ada orang yang ngajakin berantem, bilang aja ini shaim. Ya. Ini shaim, asal jangan riak. Kalau riak ngomong ini shaimnya dalam hati. Jadi ketika ada orang ngomong caci maki, biasanya kalau naik mobil di bulan Ramadan gini nih, keserempet, orang ngajar, matanya nggak kelihatan ya gini, dalam hati ini shaim. Ingatin ya Allah, aku ini puasa, jangan marah. Ya, tapi kalau orangnya terus keraskan untuk kaf, apa
itu mencegah, ya, dafa daripada idza tadi itu. Saya puasa Pak, repoti oleh Ramadan sing ngamuk poso bisa. Saya puasa bodoh. Saya juga puasa, ya. Ya, kita puasa, jadi sudah harus sabar. Nah, biasanya kalau ini shaim itu tepatnya bukan di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Karena belum tentu orang itu puasa. Jadi ketika orang marah, kita langsung mengingatkan, aku poso. Ojo digarai, ya. Atau rahmati kasih sayangnya saya lagi dalam keadaan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Sirril Fatihah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ghfir lana fi dinina ma'a ahlil qudri untha wa dhakar, Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima